Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Bakri, saya Anissa Oktariani, M. Agung, Muhammad Genta Surya, Muharram Hasbi, dan Yoda Aryasona dari kelas 2 PPA. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah dinamika perpindahan panas tentang alat penukar kalor sistem pendinginan. Sebelum memulai materi, mohon Bapak pembimbing dan rekan-rekan sekalian untuk memperhatikan. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Yoda Aryasona. A. Pengertian sistem pendinginan. Sistem pendinginan dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Mesin pembakaran dalam atau maupun luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi dan dengan mekanisme mesin diubah menjadi tenaga gerak. Prinsip pendinginan adalah melepaskan panas mesin ke udara. Tipe langsung dilepaskan ke udara disebut pendinginan udara atau air cooling. Tipe menggunakan fluida sebagai perantara disebut pendinginan air. Lanjut. B. Jenis pendinginan. 1. Pendinginan mesin. Dalam sistem ini, panas mesin langsung dilepaskan ke udara. Mesin dengan sistem pendinginan udara mempunyai desain pada silinder mesin. Terdapat sirip pendingin. Sirip pendingin ini untuk memperluas bidang singgung antara mesin dengan udara sehingga pelepasan panas bisa berlangsung lebih cepat. Kelebihan. Tipe ini memiliki kelebihan. Yang pertama, desain mesin lebih ringkas. Yang kedua, berat mesin secara keseluruhan lebih ringan dibandingkan tipe pendinginan air. Ketiga, mudah perawatannya. Lanjut. 2. Pendinginan air. Sistem ini menggunakan media air sebagai perantara untuk melepaskan panas ke udara. Komponen utama dalam sistem ini adalah 1. Radiator, berfungsi untuk melepaskan panas. 2. Saluran berupa pipa atau tube atau selang karet hose. Yang ketiga, pompa, berfungsi untuk sirkulasi air dalam sistem. Yang keempat, termostat, berfungsi untuk menutup atau membuka jalur sirkulasi. Kelima, kipas berfungsi untuk membantu pelepasan panas pada radiator. Sistem ini sangat umum dipakai pada mobil, sedangkan sepeda motor jarang menggunakan tipe ini. 3. Pendinginan lain. Pendinginan lain. Oli mesin dalam bak poros engkol. Selain berfungsi untuk pelumas, bagian dalam mesin juga turut serta dalam proses pendinginan mesin. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agung. C. Bagian-bagian mesin pendingin. 1. Radiator merupakan salah satu komponen sistem pendinginan yang berfungsi untuk mendinginkan air pendingin yang telah digunakan. Fungsi tersebut dilakukan dengan membuang panas lewat kisi-kisi radiator. Pada kendaraan, baik motor atau mobil, radiator pada umumnya terletak di depan dan berada di dekat mesin atau pada posisi tertentu yang menguntungkan bagi sistem pendinginan. Hal ini bertujuan agar mesin mendapatkan pendinginan yang maksimal sesuai yang dibutuhkan mesin. Radiator terdiri dari tangki air bagian atas atau upper tank, tangki bagian bawah atau lower water tank, dan radiator core pada bagian tengahnya. Lanjut. 2. Tutup radiator. Tutup radiator berfungsi sebagai penutup bagian upper tank radiator sekaligus menjaga tekanan udara di dalam sistem pendingin. Konstruksi tutup ini tidak seperti tutup botol atau tutup lain. Karena ada mekanisme pengatur tekanan, maka ada bagian-bagian lain di dalam tutup ini. Tekanan udara di dalam sistem pendingin bisa berubah karena faktor suhu air. Semakin tinggi suhu air, maka air tersebut semakin menguap dan meningkatkan tekanan udara dalam sistem. Lanjut. 3. Termostat. Komponen ini seperti valve yang berfungsi mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Cara kerja termostat adalah dengan menutup saluran menuju selang inlet radiator ketika mesin belum mencapai suhu kerja kurang lebih 80 derajat Celcius dan membuka secara otomatis apabila suhu mesin panas. Termostat bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan lilin khusus yang bereaksi terhadap suhu yang mengenainya. Baik, untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Genta Surya. 4. Water jacket. Selubung air atau lebih familiar dikenal dengan water jacket berfungsi sebagai tempat untuk menyerap panas mesin secara merata. Nama water jacket ini hanya sebuah istilah yang mengarah ke saluran air di sekitaran mesin. Water jacket berbentuk saluran air di dalam blok dan hand cylinder yang terisi dengan air. Saat mesin menyala, panas yang dihasilkan oleh pembakaran akan meningkatkan suhu blok mesin dan kepala silinder. 5.
reservoir tank. Tabung ini berfungsi untuk menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan. Saat mesin dalam suhu tinggi, air pendingin akan menguap dan berakibatkan pada peningkatan tekanan udara di dalam sistem. Untuk menstabilkan tekanan udara tersebut, air yang menguap akan disalurkan ke dalam sebuah tabung melalui tutup radiator. Di dalam tabung ini, uap air akan kembali diembunkan agar menjadi zat cair. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan dengan saudara Marmasbi. Yang keenam, kipas pendingin. Kipas pendingin berfungsi untuk mendinginkan radiator. Prinsip kerja cooling fan yakini dengan mengalirkan udara dari luar melewati sirip radiator. Kipas pendingin ada dua macam, yakni kipas konvensional dan kipas elektrik. Kipas konvensional akan digerakkan oleh tenaga mesin melalui drive belt, sementara kipas elektrik digerakkan oleh motor listrik. Lanjut. 7. Pompa air. Fungsi pompa air hanya satu, yaitu mensirkulasikan air pendingin agar bisa berpindah. Pompa air umumnya terletak di dalam water jacket. Ketika termostat menutup pompa ini akan menimbulkan aliran air di dalam water jacket yang membantu meratakan panas mesin. Ketika termostat terbuka, pompa ini akan mengalirkan air dari water jacket menuju radiator untuk didinginkan. Sama halnya dengan kipas pendingin, komponen ini juga ada dua versi konvensional dan yang digerakkan tenaga mesin dan versi elektrik yang digerakkan oleh tenaga listrik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ahmad Bakri. Baiklah, untuk yang ke-8 ada termometer suhu. Termometer digunakan untuk mengukur suhu air pendingin. Nantinya hasil dari pengukuran ini akan ditampilkan ke dashboard mobil. Pada mobil-mobil modern, keberadaan termometer ini sudah digantikan oleh sensor ECT. Selanjutnya, yang nomor 9, engine head indicator. Ini masih tergabung dalam termometer untuk mengetahui beberapa suhu air pendingin mesin. Tujuan dua komponen ini adalah untuk mencegah engine overheat dengan menampilkan beberapa suhu air pendingin di panel info display pada dashboard. Maka pengemudi akan tahu jika sistem pendingin mengalami malfungsi. Baiklah, untuk slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anissa. Baiklah, ini ada video contoh proses sistem pendinginan. Selamat menonton. Baiklah, dari berakhirnya video tadi, maka berakhir juga presentasi dari kelompok kami. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.